Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di pagi hari ini kita bertemu kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 bersama saya Oktaviani Vivin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita menyiapkan lebih dahulu hati kita untuk mendengarkan sapaan Tuhan melalui doa. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, di pagi hari ini kami berkumpul dalam kesehatian kami untuk mendengarkan suara-Mu sebelum kami menjalani aktivitas kami. Biarlah kami mau untuk membuka telinga kami dan hati kami untuk mendengarkan suara-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah dengan keterbukaan kami ini dan kerendahan hati kami ini, kami dapat mengerti akan kehendak-Mu yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Galatia 5 ayatnya yang ke-13 berbunyi demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tepat di hari ini kita memasuki bulan Agustus, di mana pada bulan ini kita akan bersama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 pada tanggal 17 Agustus nanti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui tema ini sesuai dengan menjelang hari kemerdekaan, kita sama-sama belajar dengan tema dipanggil untuk merdeka. Dan melalui bacaan kita juga, kita hendak mengingat kembali sebenarnya bagaimana pemaknaan panggilan kemerdekaan yang tepat untuk kita sebagai orang percaya. Kemerdekaan bisa dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah kemerdekaan sebagai pemberian bagi kita, dan sisi yang kedua adalah kemerdekaan sebagai tindakan dan kelakuan kita. Kita akan melihat satu persatu dari kedua sisi yang akan sama-sama kita renungkan pada hari ini. Yang pertama adalah kemerdekaan sebagai pemberian. Ini adalah sebuah kemerdekaan yang kita terima sebagai hak kita untuk memiliki kebebasan untuk hidup secara komunal. Kemerdekaan yang diberi ini adalah kemerdekaan bersama, di mana bukan hanya satu orang saja yang dimerdekakan, tetapi sebuah satu komunitas. Ya, tentu saja seperti yang sudah kita rasakan ya di saat ini, Indonesia sudah merdeka, sudah mencapai usia yang ke-77 tahun, dan kemerdekaan Indonesia ini dirayakan oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya salah satu tokoh perjuangan Indonesia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai menafsirkan kemerdekaan itu sebagai milik pribadi. Jika laku dan tindakan kita memandang kemerdekaan hanya untuk aku, hanya untuk diriku sendiri, bukan untuk bersama, maka tindak dan laku kita itu menunjukkan bahwa kita tidak hidup dalam karakter Kristus. Inilah sisi yang kedua ya Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan sebagai tindakan atau kelakuan kita. Sisi inilah yang merupakan panggilan kemerdekaan bagi kita sebagai orang yang percaya.
dimana kita harus punya tindakan dan kelakuan yang bijaksana untuk hidup di dalam kehidupan merdeka yang telah Kristus berikan bagi kita. Jangan sampai kita memandang diri kita yang sudah merdeka ini terus membiarkan keakuan kita, karena kita berpikir ini kemerdekaan hanya untuk pribadi, sehingga keakuan kita menguasai hidup kita dan membuat kita bertindak semaunya. Jangan sampai keakuan ini atau kedagingan kita ini yang memegang kendali akan setiap langkah hidup kita dan pilihan hidup kita. Kita perlu ingat bahwa kita hidup di dalam kemerdekaan Kristus. Jadi biarlah Kristus yang menghidupi kita, biarlah Kristus yang menuntun kita, biarlah Kristus yang memberikan damai bagi kita, bukan kedagingan kita. Memang benar jika kita sudah dimerdekakan dari penjajahan dunia. Tetapi apakah benar saat ini kita tidak sedang dijajahi oleh kedagingan kita sendiri? Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, kedagingan, keegoisan, dan keakuan bukan hanya menjajahi diri kita sendiri, tetapi juga menjajahi orang lain loh. Keserakahan, kesombongan, dan kepintaran kita rupanya bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain jika kita tidak memiliki sikap bijaksana, jika kita abai dan tidak menaruh kasih kepada sesama kita. Kedagingan membiarkan kita hanya mementingkan diri sendiri. Kedagingan hanya menguasai kita, mengendalikan kita untuk mengambil untung bagi diri sendiri. Dan ternyata itu sangat merugikan orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama mengingat dan jangan biarkan kedagingan diri sendiri menjajahi kehidupan kita. Mari bersama kita belajar untuk memiliki karakter Kristus di dalam hidup kita. Dan mari kita memaknai panggilan merdeka sebagai orang Kristen dengan tindakan dan laku yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah renungan kami di pagi hari ini. Biarlah kami mampu untuk memaknai panggilan hidup merdeka sesuai dengan karakter-Mu. Dan biarlah kami juga memberikan kemerdekaan itu bagi sesama kami. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Demikian sapaan dan renungan pagi pada saat hari ini. Mari kita bersama-sama memerdekakan diri sesuai dengan karakter Kristus. Dan selamat menikmati hari-hari menjelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.